Nah, keturunan Adam dan Hawa Ya, sebelum kedatangan Yesus Kristus, perjanjian baru, ya. akankah mereka di neraka atau gimana? Heeh. Pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, yang pertanyaan pertama itu umum ya. Hmm. Yang kedua, yang selama ini yang sering saya perdebatkan di persekutuan doa maupun apa, kebanyakan mereka jawabnya ragu-ragu. Nah, apa pertanyaan saya yang kedua? Kita ada di dunia ini adalah hasil karya atau hasil daripada setan yang menggoda Adam dan Hawa sehingga lahirlah kita. Padahal Tuhan itu menciptakan mereka berdua Adam dan Hawa. Ya, luar Nah, biasa. karena apa sih iblis itu menggoda sehingga mereka tahu malu dan beranak pinak jadilah kita. Hmm. Nah, itu pertanyaan saya. Jadi, apakah kita ini adalah usaha hasil karya iblis? Ya, Ya, terima luar kasih. biasa sekali. Ini pertanyaannya bagus ya. Makanya, oke, yang pertama dulu. Sebelum penyaliban Yesus, ya, nanti Anda lihat ketika Yakub itu berkata, "Aku yang ubanan ini akan turun ke dunia orang mati." Dia bilang Yakub ya. Nanti ayatnya bisa cari sendiri deh ya. Yakub turun ke dunia orang mati. Tapi Ini sebel ya. kata Seol ya. Yakub turun ke Dia dunia mau orang nggak dapat mati, Seol. Terus Yunus dia juga berkata, Yunus 2 area ayat itu? 2, dari dunia orang mati, dari Seol, aku sudah berada di Seol. Terus Daud Ono berkata, loro dicampur satu siji kayak wong telu. sebentar saya Samsul mute dulu. siji denan kakean. Wah, ini nasi campur ini. Oke. Ya, kemudian Daud juga bilang turun ke dunia orang mati, Sheol. Nabi-nabi itu semua turun ke dunia mati. Jadi makanya dalam video saya Zakir Naik itu ya, dan ikan paus Zakir Naik yang bilang Yunus hidup di perut ikan, itu pendetanya yang jawab juga ngawur. Pendetanya Yunus kok dimakan ikan, mana ada orang dimakan ikan hidup. Nggak ada orang dimakan ikan itu. Anda makan kecoa, kecoanya nggak mungkin hidup, mati itu kecoanya. Ya, kecoanya mati. Ya, Yunus dibuktikan juga mati. Makanya Yunus berkata, dari dunia orang mati, aku berseru kepadamu. Yunus 2 ayat 2. Lah, bagaimana orang mati bisa berdoa? Lah iya, Habel kan juga sama. Kejadian 4 ayat 10 dan Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel sudah mati tapi darahnya masih bisa berseru kepada Tuhan, bisa bisa berbicara kepada Tuhan. Nah, sama Yunus juga sama. Dia kan seorang nabi. Makanya dia bisa berbicara dari dunia orang mati, dia bisa berdoa. Nah, sama ya, Yakub, Yunus, Daud. Mereka semua pergi ke Seol. Artinya apa? Semua nabi-nabi itu pergi ke Seol sebelum Yesus. Tetapi di hari penyaliban Yesus, Yesus berkata kepada penjahat sebelahnya, hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di Taman Firdaus. Nah, itu begitu. Dan Yesus pergi ke lubang jurang maut yang paling dalam, Roma 10, nanti Anda bisa baca. Siapakah yang akan turun ke jurang maut? Yesus. Ya. Dan di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 juga sama, Yesus turun ke dunia orang mati. Ya, Yesus juga turun. Nah, dia apa? Dia membebaskan tawanan. Makanya Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega, yang hidup, yang mati danlah hidup. Aku menjadi memegang kunci jurang maut. Kuncinya itu dipegang sama Yesus. Jurang maut itu. Nah, dulu kunci jurang maut ada tangan iblis. Tapi setelah Yesus menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi, dia ambil semua kuasa itu, diambil. Jadi bukannya di bumi di surga, tapi di jurang maut pun, ya di Sheol pun udah diambil. Makanya orang-orang mati yang percaya kepada Yesus nggak pergi ke Sheol lagi, tapi dia pergi pindah ke Firdaus. Hari ini kalau saya mati, saya akan ada di Firdaus. Jadi kalau saya mati, saya akan menolak semua karangan bunga duka cita. Semua ucapan duka cita nanti saya hapus. Bukan saya hapus, saya suruh keluarga saya hapus, nggak boleh ya. Nah, jadi kita hanya bisa bersuka cita
dan keluarga saya pun harus bersuka cita dong. Makanya saya ajarkan semua dalam pembelajaran saya, belajar, biasakan, ajarkan untuk bersuka cita menghadapi kematian. Kematian itu bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang jelek. Ajarkan, makanya anak saya ajarkan, istri saya ajarkan, kematian itu bukan suatu hal yang buruk, yang jelek. Waktu ayah saya meninggal, saya dulu sedih. Tapi begitu saya tahu ayah saya itu di dalam Tuhan dan dia hidupnya dalam kasih yang luar biasa di hari matinya itu, saya bersyukur, saya nggak sedih. Satu-satunya yang nggak nangis saya bersyukur, saya berterima kasih ayah saya meninggal dalam keadaan yang baik, bukan dalam keadaan tidak baik. Ya, kasihan kalau mati dalam keadaan tidak baik kayak Moko Ginta, ya kan? Bidadari kakak dapat, surganya nggak jelas. Nah itu pertanyaan pertama ya, Pak Ong. Jadi dulu memang ke Seol, tapi sekarang ke Firdaus setelah penyaliban, dan itu tertulis jelas dalam Alkitab. Nabi-nabi pergi ke Seol, tetapi begitu Yesus disalib, Yesus berkata kepada penjadi sebelahnya, engkau pergi ke Firdaus. Dan setelah itu penglihatannya pun Firdaus. Paulus pun di dalam 2 Korintus 12 bilang pergi ke Firdaus. Itu pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua tentang Adam dan Hawa ini ada di video saya, apakah Adam berbuat dosa? Nah, di situ saya ceritakan bahwa Adam itu tidak berbuat dosa ketika dia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Justru karena dia tahu buah pengetahuan baik dan jahat, dia ambil, ya, dia makan, dia tahu yang baik dan jahat sebagai bekal dia menjadi berhikmat. Arum, kata arum. Ular adalah binatang yang paling arum, yang paling bijak, yang paling cerdik. Adam dan Hawa arum, tapi mereka tidak tahu kalau mereka arum. Adam dan Hawa telanjang, tapi tidak tahu kalau mereka telanjang. Kata telanjang itu dari kata arum ya. Sama dengan kata cerdik, kata yang sama persis. Tapi mereka tidak tahu kalau mereka telanjang. Dan itu bukan, oh itu kan kebetulan saja. Nggak ada, di Alkitab itu nggak ada yang kata kebetulan, itu nggak ada. Itu kitab suci. Yang ditulis bukan suatu kebetulan. Semua ada tujuannya. Maka arumlah ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan dan baik dan jahat, maka mereka arum. Dan mereka tahu mereka harus berkembang biak kan. Selama di Eden mereka nggak bisa berkembang biak, mereka hidup seperti malaikat. Jadi mereka setelah arum mereka tahu dan mereka turun ke bumi. Mereka pergi, diutus, kata apostelen atau salah dalam bahasa Ibrani. Itu sama seperti Musa salah ke Firaun di Mesir, diutus ke Mesir, sama seperti Yesus mengutus murid-muridnya seperti domba ke tengah serigala. Itu dikata apostol. Maka Adam dan Hawa diutus ke bumi, ke Haaretz, tempat di mana ia diciptakan, diambil dari Haaretz. Jadi Adam itu diciptakan di bumi, kemudian dibawa ke Eden, ditaruh di Eden, dipelihara di Eden sampai dia siap, dididik di Eden, dipelihara di Eden, dibekali di Eden. Kemudian setelah di Eden dia didorong sama ular. Apakah ularnya berjasa? Enggak. Tuhan pakai semua hal, Roma 8 ayat 28 untuk kebaikan kita. Tuhan pakai Yudas untuk menggenapi penyaliban Yesus. Bukan berarti Yudas berjasa, itu ngawur tuh si Rudi Yohanes. Nah, jadi bukan ular berjasa, tetapi memang Adam dan Hawa harus ke Haaretz supaya bisa berkembang biak. Karena di Haaretz ini ada kawin mengawinkan. Kalau di Eden, di Paradiso, nggak ada kawin mengawinkan. Makanya harus ada di Haaretz kita kawin mengawinkan. Jadi bukan karena Adam dan Hawa berdosa, juga bukan karena ular, tetapi karena Adam dan Hawa memutuskan saya mau makan buah pengetahuan baik dan jahat, sehingga mereka arum, sehingga mereka tahu yang baik dan jahat. Dan kalau di surga tidak ada yang jahat, yang ada yang jahat cuma ada di bumi, sehingga mereka memberikan yang baik di tengah bumi yang jahat. Nah, itu sama seperti kita, ngolah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, yang dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib, untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang memanggil kita dari gelap kepada terang yang ajaib. Sama,
Jadi kita juga sama. Secara rohania kita sama seperti Adam yang dipilih untuk menjadi berkat di Haaretz, mengelola bumi, menguasai bumi, berkembang biak. Kalau Adam dan Hawa berkembang biak secara jasmania, kita berkembang biak secara rohania. Jadi kita memberitakan Injil. Seperti itu. Dimulai dari siapa? Dari Yesus. Yesus kan Adam yang kedua, yang kalau Adam dan Hawa melahirkan benih-benih manusia, keinginan dari sarka, keinginan dari tesuka, hawa nafsu, tetapi Yesus melahirkan benih-benih ilahi, keinginan dari roh. Ya, sama seperti kita, dan kita melahirkan lagi benih-benih ilahi lagi, keinginan dari roh, yaitu kita memberitakan Injil. Itu seperti itu, Pak Ong. Mudah-mudahan cukup jelas jawabannya.